Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman ataupun nikmat waktu luang sehingga kita bisa berbincang di sore hari ini yang insyaallah penuh dengan berkah ya. Shalawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus halo semua, selamat sore semua sahabat Qur'ani. Apa kabar semuanya hari ini? sehat-sehat ya. Oke, semoga dalam keadaan sehat dan hati tetap tenang ya teman-teman semua. Ya. Perkenalkan di sini saya Zahra yang akan memandu bincang Qur'ani pada pertemuan kali ini. Oke. Sebelumnya Ziah nih mau nanya sama teman-teman sekalian atau ke Ara nih. Pernah nggak sih nih kita lagi asyik-asyik scroll sosmed terus atau lagi scroll TikTok ya, kita lagi rebahan terus scroll pokoknya media sosial ataupun apapun itu, terus tiba-tiba kita ngerasa insecure nih karena teman seangkatan pada sukses semua, ada yang dapat beasiswa kuliahnya atau ada yang kerja di perkantoran atau ada yang liburan ke Jepang atau apapun itu. Nah, terus tiba-tiba kita ngerasa sesek nih dadanya. Terus kita mikir, kok hidup kita kok gini-gini aja ya. Terus ada masalah apa kita? Terus kok orang-orang lain udah pada lari, ternyata tapi kenapa kita tuh masih jalan di tempat tuh Kak? Ya. Terus teman-teman semua sahabat bincang Qur'ani, siapa yang kayak gitu nih di sini? Tenang, kalian tuh nggak sendirian karena kita semua itu ngerasain ya. Karena itu ada penyakit zaman now ya kayak gitu. Lalu untuk memecahkan masalah penyakit zaman sekarang nih, kita sudah mendatangkan teman bincang Qur'ani di sore ini, yaitu ada Ara. Untuk waktu dan tempat dipersilakan perkenalkan diri dahulu. Halo semuanya, sahabat bincang Qur'ani. Kali ini kita akan membahas tentang ini mungkin ya FOMO ataupun rasa insecure ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Farah Beliana, saya mahasiswi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, untuk kali ini mungkin pembahasannya tidak terlalu serius. Kita relax aja, oke? Berbincangnya. Itu pun kita akan berbincang-bincang sedikit demi sedikit lah. Siapa tahu kita akan menemukan jawaban dari dibalik sebenarnya gimana sih kita untuk mengatasi rasa insecure kita gitu. Ataupun misalnya kita terkadang gini loh, ya. Terkadang tuh seseorang ingin melakukan suatu pencapaian itu bukan hanya atas dasar diri kita sendiri ya, melainkan itu mungkin terinspirasi dari orang lain atau bahkan yang lebih dramatisnya gitu kan. Orang itu tuh karena tidak ingin terkalahkan gitu, atau misalnya tuh kayak ngerasa, duh kayaknya gue ketinggalan deh gitu, duh kayaknya gue orang yang paling bodoh atau orang yang paling gak sukses gitu di dunia ini gitu kan. Nah itu kan mungkin suatu hal yang harus diatasi ya, dimana itu berkaitan tentang mental kita. Nah di situ pun kita sebagai mahasiswa di ilmu Al-Quran dan Tafsir mungkin kita akan membahas ya dan akan mengkaitkan gitu di dalam Al-Quran ataupun tafsirnya seperti apa secara pandangan Qur'annya gitu kan. Seperti itu. Gitu aja palingnya, udah kan perkenalkannya. Lanjut apa nih? Baik, terima kasih untuk Ara untuk kesempatan waktu berbincang sore ini. Semoga berjalan dengan lancar ya Kak ya. Iya. Oke. Tapi gimana nih kabarnya Ara?
kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, nih kan ngomongin masalah insecure sama FOMO nih Kak. Nah, soal insecure dan FOMO itu kan sebenarnya kan hal yang wajar gak sih? Tuh Ya, wajib. kan. Terus untuk mengatasi tuh dalam mengatasi fenomena kayak mengatasi masalah insecure atau FOMO dalam kehidupan tuh gimana? Terus dalam pandangan Islam dan Al-Quran tuh kayak gimana tuh Kak? Oke. Izin menjelaskan dulu terkait FOMO ataupun mungkin singkatannya itu tuh FOMO itu kan yaitu yang disingkat fear of missing out. Jadi di mana itu tuh kayak apa ya, ada suatu terugahkan gitu kan, sesuatu hal yang mungkin zamannya ini kita ikutan ini gitu kan, seperti itu. Jadi sehingga kadang kan kalau misalnya kita lihat ya di media-media sosial gitu seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya yang emang itu fokus pada hiburan-hiburan, tapi kan di situ juga banyak video-video yang menggambarkan akan pencapaian orang lain. Nah, sehingga kita terlalu sering mengkonsumsi video-video yang emang instan lah itu. Jadi sehingga kita menerapkan pola pikir, oh ternyata sukses itu instan. Tapi kenapa sih gue perasaan gini-gini aja, perasaan gue udah lama banget nih ngelakuin sesuatu hal yang kayaknya gue tuh udah berusaha banget gitu. Tapi kenapa sih kok gue masih belum bisa mendapatkan pencapaian seperti orang lain dan ataupun seperti yang dia tonton gitu di media sosial, seperti itu. Nah, hal itu tuh sangat wajar sekali ya. Cuman yang gak wajarnya ketika kita ngerasa menyerah ataupun ngerasa di titik down, tapi kita udah gak mau ngapa-ngapain. Nah, itulah yang menjadi suatu titik yang harus kita selesaikan gitu. Kalau misalnya kita berbincang dalam soal Al-Qur'annya, itu coba kalau dari Ija sendiri gitu, ada enggak seperti itu? Nanti saya ikut menambahkan ya. Oke, untuk pandangan aku sendiri ya, kan aku kan juga sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Aku nih nemu dari Quran surat Hud ayat 6 yang bacaannya tuh yang isinya ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Yang artinya itu, dan tidak satupun makhluk itu bergerak di bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata gitu. Nah, untuk Ara nih, gimana, ada contoh surat lain nggak nih untuk pandangan Ara? Oke. Kalau misalnya aku nih ya, sudah aku rangkum materi ini gitu kan, mungkin aku ngambilnya dari spesifik tafsirnya seperti itu, di mana ayatnya itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatad dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Shadaqallahul azim. Yang dimana di sini itu dalam tafsir Al-Qur'anul Azim karya Ibnu Katsir, di sini itu menguraikan ayat ini tuh dengan sangat relevan sekali sih. Aku di sini pas waktu baca dan memahami kayak, oh emang bener sih ya, kayaknya tuh tafsir di Al-Qur'anul Azim karya Ibnu Katsir tuh emang tuh bisa menjadikan referensi kita ya terkait merespon akan kefomoan gitu kan, apalagi kita sebagai anak tafsir ya enggak sih gitu. Nah, jadi beliau itu menafsirkan dalam frasanya itu zahratul hayatad dunya. Jadi di mana di sini tuh memiliki makna bunga kehidupan nyata. Bunga kehidupan dunia, maaf salah. Sebagai metafora dari pencapaian materi. Jadi kita hidup di alam dunia, kita pasti mendapatkan suatu pencapaian. Contoh misalnya di tahun 2025 kita sudah mendapatkan mobil gitu, membeli barang-barang yang branded, itu kan otomatis pencapaian di dunia ya, yang dimana itu materinya ya hanya bisa di dunia aja, ataupun bisa saja popularitas gitu kan, ataupun misalnya itu status sosial, naik jabatan dan lain sebagainya. Nah,
bunga itu sifatnya itu indah dipandang, betul gak sih? Kalau misalnya kita lihat bunga nih, kalau sebelum layu pasti kayak wih indah dipandang gitu kan, elok gitu. Namun sadar gak sih sebenarnya bunga itu mudah layu, bener gak sih? Benar banget. Fana gitu. Nah, itu pun sama halnya kita ketika memandang suatu pencapaian yang telah kita dapatkan, sesuatu hal yang telah kita dibeli gitu kan. Itu kan bersifatnya apa ya, sementara, dan itu kan layu gitu. Seperti itu. Nah, jadi Ibnu Katsir itu menegaskan bahwa segala pencapaian yang gemerlap itu dititipkan ke orang lain, ke manusia yang ada di muka bumi ini itu. Jadi ada sejatinya itu adalah instrumen ujian katanya. Kata beliau itu instrumen ujian yang dimana linaftinahum fihi. Nah, linaftinahum fihi ininya itu Ibnu Katsir itu menafsirkan bahwasanya ini tuh hanyalah titipan gitu. Dan titipan ini tuh hanya ada di dunia saja, seperti itu. Nah, jadi bagi mereka itu ya sekadar titipan aja. Seperti itu, bukan standar mutlak ya, bukan standar mutlak kita harus inilah kebahagiaan atau sesuatu hal yang dikejar banget gitu. Ada kalanya lah kita mencoba untuk merehat dulu, bersyukur gitu. Jadi sehingga kita enggak tidak kejauhan ataupun tidak capek akan hal yang kayaknya tuh kita belum capai gitu. Nah, mungkin itu sih solusinya gitu terkait kita ngerespon bagaimana nih kita ngerasa insecure ataupun misalnya tuh FOMO gitu kan. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menegaskan bahwasanya terdapat bunga ataupun bunga itu tuh memaknai bahwasanya harta, popularitas atau status sosial itu hanya sekadar titipan di dunia, tapi bukan berarti kita udahlah misalnya tuh itu kan titipan, kita nggak usah buat nggak usah kita capek-capek ngejar ya, nggak gitu juga. Karena kan sesuatu hal itu kan ya selagi kita ingin cita-cita ya kejar gitu kan, seperti itu. Cuman kembali lagi ya, dari satu sisi kita lihat ke atas, wah ternyata orang-orang udah berada di titik itu ya, ternyata orang-orang sudah mendapatkan pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi coba kita pandanglah dulu ke bawah gitu, ada jutaan manusia, makhluk di alam bumi ini yang gak seberuntung kamu loh gitu loh, yang gak seberuntung ada di posisi kamu. Bahkan orang lain pun ataupun yang ada di bawah kita itu pengen banget gitu kan ada di posisi kita. Coba deh kita bersyukur dulu. Mungkin untuk kunci salah satu poin utamanya kata aku bersyukur. Nah, di mana lagi aku bakal ngutip di sini di bukunya ini ya, di bukunya. Kamu udah pernah baca nggak buku Quranic Law of Attraction? Kebetulan belum tuh. Nah, Kak kasih info-info nih tentang yang bagus nih untuk bincang gini. Mungkin ini singkat aja kali ya. Boleh. Di buku Quranic Law of Attraction ini itu menegaskan di mana kita tuh, jadi sebenarnya kita hidup itu banyak yang disebut dengan energi atau vibrasi gitu kan. Nah, energi itu atau frekuensi itu bakalan naik ketika kita sudah merasa bersyukur. Nah, ketika kita sudah merasa down ataupun suuzon, ataupun kita sudah merasa sesuatu hal itu tuh kayaknya duh capek banget, duh kayaknya gue gagal deh, duh kayaknya gue gak bisa gitu, itu kan udah pesimis ya. Nah, itu tuh ternyata ngerespon atau menarik frekuensi yang rendah ada di dalam diri kita itu. Ternyata energi kita itu rendah gitu, jadi dikumpuli oleh energi negatif. Nah, di buku Quranic Law of Attraction ini itu dimana frekuensi rendah itu kita harus ditaikan. Cara menaikannya kayak gimana? Nah, cara menaikannya itu ketika kita ada nih rasa, duh kayaknya gimana ya, gue kayaknya gagal deh, gue kayaknya gak bisa deh gitu kan. Kita mencoba untuk kaitkan energi itu ke pusat energi. Nah, pusat frekuensi yang paling tinggi itu kan ada di dalam doa. Nah, doa itu tuh kita pautkan kepada sang pemilik semesta ini, yaitu Allah.
Jadi buku Quranic of Law of Attraction ini tuh emang benar-benar menurut aku inspirasi banget sih buat kalian yang kayaknya merasa insecure ataupun kayaknya kalian itu ngerasa gagal gitu. Mungkin buku ini bisa menjadi referensi buat kalian, jadi bahan bacaan. Karena dalam buku ini tuh emang mengajari bagaimana caranya kita untuk mengatasi akan kepesimisan kita terhadap suatu cita-cita, sesuatu hal yang kita ingin capai tapi kayaknya merasa gagal gitu. Nah, buku ini tuh emang benar-benar rekomendasi gitu. Bukan untuk kalangan tafsir aja gitu, tetapi ini emang melibatkan ayat-ayat Quran gitu kan, seperti itu. Jadi dimana kembali lagi ya, gimana kita caranya ngerespon gitu kan, ngerespon Qurannya itu seperti apa gitu. Nah di dalam Quran tuh ketika kita intinya gini, ketika kita melihat suatu pencapaian orang lain yang lebih tinggi dari kita jangan lupa melihat pencapaian melihat ke bawah gitu, yang dimana orang itu belum berada ataupun belum tentulah berada di di titik kita yang saat ini kita udah bisa bertahan ya teman-teman. Kayak gitu. Satu sisi lain ketika kita merasa pesimis akan sesuatu hal, ingat itu berarti kita ada di frekuensi terendah. Makanya kita untuk membangun frekuensi yang lebih tinggi, maka kita gaitkan ke dalam doa, di mana doa itu tuh langsung bersumber ke Sang Maha Pemilik semesta, yaitu Gusti Allah gitu kan. Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, di buku Quranic Law of Attraction ini tuh ada tutorial khusus nih buat para penonton. Coba kalian lakuin ini sebelum setiap hari mungkin ya. Nah, di buku ini tuh ada di mana tarikan cara untuk kita menarik frekuensi yang lebih tinggi itu ketika kita sebelum tidur. Itu kita coba deh bersyukur akan sesuatu hal yang telah kita jalani di hari ini. Contoh misalnya gini, ya Allah, aku bersyukur ya, alhamdulillah sekarang tugas aku beres. Allah mudahkan ya untuk tugas aku selanjutnya. Allah sukseskanlah ya untuk tugas aku selanjutnya gitu. Untuk semester selanjutnya nilainya semoga bagus gitu. Seperti itu. Dan itu tuh kita sering-sering bersyukur. Nah, ketika kita sebelum tidur itu kan kita pasti ada di alam bawah sadar kita kan. Nah, ketika kita bangun tidur, apa yang kita lakuin? Kita langsung lagi kaitkan, ya Allah, lancarkanlah. Aku hari ini mau menggarap tugas misalnya gitu. Ya Allah, sukseskanlah. Aku sekarang mau daftar CPNS contohnya misalnya. Nah, itu tuh nggak secara langsung ke bawah ke alam sadar kita, yang dimana itu bakal terekam sehingga otak kita akan merespon akan sesuatu hal kegiatan yang mungkin bermanfaat bagi kita. Nah, mungkin itu sedikit tutorial yang ada di buku Quranic of Law of Attraction itu. Seperti itu. Nah, terus juga kan kita kan ketika kita ingin menarik frekuensi itu yang lebih tinggi, kita jangan lupa doa. Nah, doanya pun di buku ini tuh merangkum gitu. Ada tutorialnya. Nah, aku sepil aja deh ya tutorial yang ada di buku ini itu ketika kita berdoa itu kita jangan kaitkan semoga gitu. Tapi kita coba bangun dengan ya Allah mudahkanlah, ya Allah sehatkanlah gitu, ya Allah lancarkanlah. Jadi langsung kepada objeknya, to the point. Betul banget, to the point. Seperti itu. Karena ternyata setelah penulisnya merangkum buku ini dan diteliti ternyata di dalam Al-Quran itu jarang gitu ditemukan semoga gitu. Seperti itu. Adanya kan kayak janganlah perbanyaklah sabar misalnya gitu. Langsung kan ke objeknya gitu kan. Kayak gitu. Jadi enggak langsung ya Allah semoga aku banyakin sabarnya, enggak kan, tapi ya Allah banyakinlah ya Allah sabarnya aku gitu. Terserah, doa mah bebas, bahasa kita masing-masing. Misalnya orang Cirebon pakai bahasa Cirebon juga bisa ya, atau bahasa Jawa gitu kan. Karena Allah Maha memahami segalanya. Seperti itu. Intinya kita harus yakin bahwasanya Allah bakalan bantu kita. Allah selalu ada di dalam situasi keadaan dimanapun kamu berada, di fase apapun gitu, Allah gak akan meninggalkan kamu. Dan ingat di dalam Al-Quran kan, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu ada bersama kita. Seperti itu. Mungkin itu saja, seperti itu. Mungkin barangkali dari Jia ada tambahan. Sepertinya sudah ya. Ini udah maghrib soalnya. Kita terlalu sore nge-tag videonya ya. Oke, kayak yang
kesimpulan yang dapat saya ambil tuh kayak, Allah tuh udah memberikan kita takaran ya, Allah tuh menciptakan kita manusia udah sesuai garis, pencapaian yang cocok untuk, makhluknya gitu ya. Terus kita juga harus pandai-pandai bersyukur, terus juga, kita harus banyak-banyak berdoa supaya dilancarkan segala urusannya gitu ya. Nah, karena sudah terlalu sore nih, sebaiknya kita tutup aja tah? Ya, Oh boleh, oke. Oke, sebelum kita tutup, Kak Ara mau ada closing statement atau 1, 2 ayat untuk teman-teman, atau apapun itu boleh? Atau mau gimana? Ya boleh boleh. Untuk para penonton setia HMJ Iktaf dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk bersyukur karena insecure tidak akan hadir jikalau kalian tetap bersyukur. Terima kasih. Oke, sekian. Oke, teman-teman sahabat Qur'ani atau bincang Qur'ani, kita selesaikan pada pertemuan kali ini ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye.